Betapa rusaknya peri kemanusiaan di dalam jiwa-jiwa mereka. Tidak sesuai dengan Pancasila, dasar negara kita. Ini sebuah citra buruk bagi mereka yang kita sebut kadrun. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita akan mengulik dampak politis dari rangkaian peristiwa aksi demo mahasiswa tanggal 11 April atau ada juga yang menyebutnya sebagai aksi 114 yang berakhir dengan penganiayaan Ade Armando. Tentu sebagai orang waras dan warga negara yang baik, kita merasa sangat prihatin terhadap pengeroyokan Ade Armando. Semoga kondisi beliau segera sehat kembali. Demo mahasiswa memang sudah kerap terjadi, bahkan berdekatan dengan pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun 2019 saja terjadi demo mahasiswa yang cukup besar. Waktu itu demo berkembang jadi anarkis hingga beberapa hari, yang menyebabkan banyak kerusakan dan kesusahan buat warga masyarakat. Pelakunya adalah para penyusup yang punya agenda tersendiri, agenda mengacaukan situasi negara ini. Berkaca pada aksi demo mahasiswa sebelumnya, maka aparat kepolisian pun melakukan berbagai persiapan dan penjagaan, mengantisipasi bahwa demo 11 April akan ditunggangi oleh oknum selain mahasiswa dan berpotensi jadi anarkis. Penjagaan itu memang berhasil. Misalnya, polisi menangkap sejumlah pelajar yang berniat mengikuti aksi demo mahasiswa dengan membawa senjata tajam. Bahkan, ada pula pelajar yang membawa peluru senjata api dengan tujuan sama. Fakta di lapangan juga menunjukkan adanya peserta demo dari para pendukung ormas terlarang FPI. Semua fakta penangkapan dan peserta demo non-mahasiswa ini menunjukkan bahwa BEM SI sebagai pihak mahasiswa yang mau demo sudah kecolongan sejak awal. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengisolasi peserta demo. Hanya bisa berdemo ala-ala aktivis, tapi tidak sanggup menjaga aksi demo itu sendiri dari penumpang gelap. Yang sebenarnya nggak gelap-gelap amat ya. Kelihatan kan yang bukan mahasiswa dari usianya, lebih muda atau lebih tua. Saya duga para mahasiswa dari BEM SI ini malah makin bangga dengan adanya peserta demo yang bukan dari kalangan mahasiswa. Seakan itu rakyat yang mereka sebut mereka wakili. Padahal, keberadaan penyusup dan penunggang demo itu justru membahayakan. Karena potensi anarkisme justru berasal dari mereka. Dan hasilnya, ya terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Ade Armando, seorang dosen UI, yang datang ke lokasi demo mahasiswa karena memang sejalan pemikirannya dengan para mahasiswa, yakni tidak menyetujui perpanjangan periode jabatan presiden dan penundaan pemilu. Jadi, Ade Armando datang ke lokasi demo untuk memantau dan menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa. Karena dia juga tidak setuju soal 3 periode dan dia menolak penundaan pemilu. Pemikirannya sama dengan para mahasiswa yang berdemo. Kehadiran Ade Armando rupanya menarik perhatian peserta demo non-mahasiswa. Menurut berita yang saya baca, konfrontasi terjadi antara Ade Armando dengan sejumlah emak-emak. Emak-emak ini menyebut Ade sebagai buzzer munafik, yang kemudian berkembang jadi teriakan sejumlah massa untuk membunuh Ade Armando. Sampai akhirnya Ade pun jadi sasaran penganiayaan secara keroyokan oleh beberapa orang. Kejadian ini terekam dalam beberapa video secara lengkap dan jelas ya. Beberapa klip video beredar viral di media sosial, hingga menyebabkan para netizen berhasil mengidentifikasi beberapa foto,
nama, bahkan alamat para terduga pelaku penganiayaan. Netizen aja bisa, apalagi pihak kepolisian ya. Malamnya, pihak kepolisian sudah menegaskan bahwa beberapa pelaku penganiayaan sudah ditangkap. Sejak terjadinya penganiayaan hingga sekarang, hampir semua media memuat berita soal Ade Armando, ketimbang soal tuntutan demo mahasiswa. Perhatian dan khususnya kecaman dari publik semua tersita ke kasus penganiayaan Ade Armando. Banyak tokoh publik dan organisasi massa yang menyatakan kecaman terhadap penganiayaan Ade Armando secara terbuka di media. Dari pengamat politik hingga komedian, semua mengecam aksi pengeroyokan itu. Juga dari ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan tak ketinggalan MUI. Bahkan salah satu partai politik, PAN, dengan terbuka menegur salah satu jubirnya yang dinilai memberi komentar tidak pantas terhadap penganiayaan Ade Armando. Jubir PAN ini memberi komentar yang tidak mencerminkan empati, sehingga dianggap tidak prihatin atas penganiayaan Ade Armando. Dari UI, Universitas Indonesia, institusi pendidikan di mana Ade Armando bekerja sebagai dosen, juga muncul pernyataan tegas yang meminta pihak kepolisian mengusut tuntas penganiayaan itu. Para rekan Ade Armando sesama guru besar di UI juga mengutuk keras tindakan penganiayaan itu. Tentu saja mayoritas publik membela Ade Armando. Apalagi sekarang ini kan bulan puasa ya. Pengeroyokan dan penganiayaan sangat menodai kesucian bulan puasa. Orang waras pasti tidak akan setuju dengan cara-cara kekerasan semacam itu. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan insiden pengeroyokan Ade Armando di depan gedung DPR saat aksi unjuk rasa mahasiswa mencoreng wajah demokrasi. Muldoko menyebut pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat termasuk melalui unjuk rasa. Namun aksi unjuk rasa kemarin ternodai dengan adanya insiden pengeroyokan Ade Armando. Di lain pihak, para kadrun di media sosial justru sedang hiruk pikuk terbawa euforia, mensyukuri penganiayaan itu. Bisa dilihat di berbagai platform medsos ya, di Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Paling gampang lihat saja salah satu video berita di YouTube yang ada tentang Ade Armando. Lihat di kolom komentarnya, pasti ada akun kadrun yang menyatakan kesenangannya terhadap penganiayaan Ade Armando karena merasa berbeda aliran dengan Ade Armando, sehingga darahnya halal. Ngeri ya. Mereka bersorak gembira, seperti kehilangan rasa kemanusiaan. Terus, pahala puasanya gimana ya? Nah, guys, tanpa mereka sadari, para kadrun ini sebenarnya malah membuka kedok kebusukan hati mereka sendiri. Begitu hitam isi hati mereka, sehingga sesama anak bangsa yang teraniaya malah mereka syukuri dan rayakan, tanpa ada empati. Kebayangkan kalau pemimpin negeri ini berasal dari kubu mereka. Betapa gelapnya masa depan bangsa ini. Betapa rusaknya peri kemanusiaan di dalam jiwa-jiwa mereka. Tidak sesuai dengan Pancasila, dasar negara kita. Ini sebuah citra buruk bagi mereka yang kita sebut kadrun. Mereka tidak sadar bahwa mata publik sekarang tertuju pada Ade Armando sebagai orang yang teraniaya. Publik dengan gampang melupakan aksi demo mahasiswa karena memang sudah selesai. Tanya saja, misal ke teman kantor, apa sih 4 tuntutan aksi demo mahasiswa 11 April? Pasti banyak yang nggak tahu. Namun, kalau kita sebut Ade Armando, akan lebih banyak orang yang tahu karena beritanya sudah menyebar kemana-mana. Seorang dosen UI dikeroyok dan dianiaya oleh peserta demo gara-gara tidak sepaham. Kok mahasiswa demo bisa kecolongan? Kan jadi jelek citranya. Ya citra mahasiswa, dan apalagi citra mereka dari kubu kadrun yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal kubu kadrun punya kepentingan untuk memenangkan hati publik jika mereka mau menang pemilu. Sesimpel itu. Dan kubu kadrun malah salah langkah. Saya yakin, partai politik
kubu oposisi pasti tidak suka dengan adanya peristiwa penganiayaan ini. Ini jadi rekam jejak buruk yang sulit untuk dilupakan publik. Sama dong seperti kasus hoax Ratna Sarumpait dulu. Nah, jika demo mahasiswa 114 merupakan sebuah kompetisi, maka Ade Armando adalah pemenangnya. Selalu dari kura-kura. Diantisipasi juga ada massa cair yang tidak jelas datang dari mana, yang kemungkinan akan datang dari arah Stasiun Palmerah, Selipi, Bendungan Hilir, dan sebagainya. Yang perlu diantisipasi adalah pertama, mereka menutup jalan.